Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dan di sini kami mengambil dari jurnal yang berjudul Studi Awal Uji Perangkat Kamera Gamma Dual Head Model Pencitraan Single Photon Emission Computed Tomography Spek menggunakan sumber radiasi medium energi RA226. Saya sendiri Dimas Prasetyo, dan berikut adalah nama-nama kelompok 4. Selanjutnya, latar belakang akan dilanjutkan oleh Maisya Sitepu. Latar belakang, perangkat yang biasa digunakan untuk diagnosis penyakit dalam kedokteran nuklir adalah perangkat kamera gamma. Perangkat kamera gamma bersifat fungsional karena dapat melihat perubahan biokimia dan fisiologi yang ditimbulkan dari berkas radiasi sinar gamma, suatu radioisotop yang telah dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk mencerminkan fungsi organ atau bagian tubuh yang akan diperiksa. Perangkat kamera gamma ini sudah berkembang pesat seperti kamera gamma model pencitraan planar dan kamera gamma model pencitraan spatch, yang dapat berupa kamera gamma 1 kepala, 2 kepala, dan 3 kepala. Perangkat kamera gamma ini juga dilengkapi dengan komputer akuisisi data, komputer proses data, dan printer untuk mencetak hasil pencitraan. Penelitian melakukan studi awal uji perangkat kamera gamma dual head model pencitraan spatch menggunakan sumber radiasi medium energi RA226. Yang selanjutnya adalah metode. Pengujian awal tanggapan perangkat kamera gamma dual head model pencitraan spatch dilakukan dengan mencacah sumber radiasi medium energi RA226 menggunakan kolimator MEGP, tanpa kolimator MEGP, pantom linier, dan pantom Zaschak. Akuisisi dilakukan menggunakan pengaturan energi 186 keV sesuai dengan energi sumber radiasi RA226, Windows 20%, dan matriks 256x256. Setelah memposisikan detektor kamera gamma, sumber radiasi RA226 diletakkan di atas tempat tidur pemeriksaan. RA226 lalu dicacah hingga 64 cuplikan selama 32 menit dalam satu putaran rotasi detektor kamera gamma 360 derajat, di mana selang 5,625 detektor kamera gamma menangkap aktivitas radiasi selama 30 detik. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil pertama, pencacahan RH226 tanpa kolimator MEGP dan memakai kolimator MEGP untuk melihat perubahan nilai laju cacahan terhadap perpindahan sudut dengan menggunakan kolimator MEGP dan tanpa kolimator MEGP. Yang pertama, dengan sudut 45 derajat tanpa kolimator MEGP mendapatkan hasil 57,91603125, dengan kolimator hasilnya 5,865935. Yang kedua, dengan sudut 135 derajat tanpa kolimator didapatkan hasil 213,201968 dan dengan kolimator didapatkan hasil 9,058. Yang ketiga, dengan sudut 270 derajat tanpa kolimator didapatkan hasil 199,00728113. Dengan kolimator didapatkan hasil 6,244532125. Yang keempat, dengan sudut 360 derajat tanpa kolimator dihasilkan lajunya 44,652467875. Dengan kolimator didapatkan hasil 4,22875. Berdasarkan tabel 1 diperoleh perubahan nilai laju cacahan pada sudut 45, 135, 270, dan 360 derajat. Berhubung sumber radiasi yang digunakan tidak dapat dihomogenkan dengan air, sehingga didapatkan nilai laju cacahan yang besarnya tidak merata. Berdasarkan teori, intensitas awal saat melewati suatu bahan lebih besar dibandingkan dengan nilai intensitas setelah melewati
suatu bahan atau intensitas akhir. Sehingga foton dari sumber radiasi yang terpancar ke segala arah, intensitasnya tidak akan sama setelah berinteraksi dengan permukaan detektor pada sudut yang berbeda. Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa semua perubahan sudut menghasilkan citra yang jelas, di mana dengan menggunakan kolimator, hasil citra lebih jelas dan terfokus dibandingkan tanpa menggunakan kolimator. Tanpa kolimator, sinar gamma yang ditangkap akan menyebar karena detektor kamera gamma menangkap semua partikel radiasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemakaian kolimator MEJP ini juga menghasilkan hasil citra yang jelas dan tidak terdapat distorsi pada hasil citra. Berdasarkan hasil citra tersebut dapat dibandingkan dengan hasil literatur oleh Dewa Raja tahun 2000 yang membandingkan kolimator ultra high energy dan high energy menggunakan simulasi Monte Carlo yang menghasilkan tipe gambar kontras dan tidak terdapat efek pada kolimator, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak hanya menggunakan kolimator high energy saja yang menghasilkan gambar yang jelas, tetapi memakai kolimator medium energy juga bisa. Selanjutnya untuk hasil yang kedua, pencacahan RA226 menggunakan phantom linear. Untuk melihat perubahan nilai laju cacahan pada perpindahan sudut, hasil pengujian phantom linear tanpa memakai kolimator MEGP dapat dilihat pada tabel 2. Sudut 45, laju cacahan phantom linearnya 42,063. Sudut 135, laju cacahan phantom linearnya 25,04678125. Sudut 270, laju cacahan phantom linearnya 34,74346875. Sudut 360, laju cacahan phantom linearnya 44,411625. Next. Dari hasil tersebut terlihat pada sudut 360 nilai laju cacahan lebih tinggi dikarenakan detektor kamera gamma berada tegak lurus dengan sumber radiasi, sehingga lebih banyak menangkap sumber radiasi tersebut. Secara teori, kekuatan penerangan yang paling maksimal adalah pada saat cahaya jatuh tegak lurus pada suatu permukaan. Menurut Gen Collie tahun 2001, cahaya yang jatuh tegak lurus dengan permukaan lebih besar ditangkap dibandingkan dengan cahaya yang tegak lurus dengan suatu permukaan. Citra hasil pengujian menggunakan phantom linear dapat dilihat pada gambar 2. Seterusnya, pembahasan yang ketiga, pencacahan RA226 menggunakan phantom jazat. Untuk melihat perubahan nilai laju cacahan pada perpindahan sudut, pencacahan RA226 menggunakan phantom jazat dapat dilihat pada tabel 3. Jadi pertama, sudutnya adalah 45 darjah, menghasilkan laju cacahan iaitu 7,80140625. Seterusnya sudut 135 darjat iaitu 6,359325. Terus 270 darjat iaitu menghasilkan laju cacahan 7,0676875. Dan terakhir sudut 360 derajat iaitu menghasilkan 8,77046875. Jadi berdasarkan tabel 3 diperoleh perubahan nilai laju cacahan terhadap perpindahan sudut, di mana pada sudut 360 derajat nilai laju cacahan tetap terlihat tinggi. Hal ini dikarenakan posisi detektor kamera gamma berada tegak lurus dengan sumber radiasi yang digunakan sehingga menangkap sumber radiasi lebih banyak. Citra hasil pengujian menggunakan phantom jazat.
Yang terakhir ialah kesimpulan. Pengujian perangkat kamera gamma dual head model pencitraan SPECS dengan pencacahan sumber radiasi A226 memiliki nilai laju cacahan tinggi pada saat tanpa memakai kolimator. Sedangkan dengan menggunakan kolimatornya, nilai laju cacahan akan kecil. Pencacahan dengan menggunakan kolimator MEGP lebih tajam dibandingkan tanpa menggunakan kolimator MEGP. Pada saat menggunakan kuantum linier dan kuantum saja, menghasilkan hasil citra yang jelas dan tidak terdapat gangguan pada detektor kamera gamma. Demikian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.